dia memang dari awal menikahin saya juga memang udah niat beneran saya kok. Dan dia kan memang kan waktu pas saya ada masalah sama dia selama 3 minggu saya di rumah mama saya bilang dia menikahi saya karena terpaksa, karena sudah satu Indonesia sudah tahu kalau misalkan dia mau nikahin saya mau nggak mau dia nikahin saya. Cuma saya aja yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhirnya saya tahu bahwa dia memang mau cerain saya dan memang dia mau cerain saya. Ada buktinya kok di teman saya dia mau cerain saya. Mau ngeles apa lagi? Coba dia kan kata dia mengerti agama, dia tahu agama, dia belajar tentang agama. Coba suruh bersumpah demi Tuhannya. Berani nggak? Kalau misalkan memang dia bilang enggak, disuruh sumpah. Tapi saya tahu kan selama ini memang selalu bersumpah. Sakit lah. Sekarang Mas sendiri kalau misalkan Mas mau menikah, pas sudah menikah baru 3 bulan tahu kalau misalkan mau dicerain sama istri dan dinikahin secara kepaksa, rasanya apa? Kayaknya nggak ada di manusia yang menerima. Saya sedih, saya sakit, cuma karena saya pikir udah menikah masa sih langsung cerai lagi gitu kan. Saya coba bertahan, akhirnya ya udah. Ternyata ya memang mungkin dia sayangnya sama saya cuma sebatas untuk depan kamera. Makanya saya kalau misalkan coba deh di rewind lagi, dilihat setiap saya ngomong, iya kamu mah sayang sama akunya cuma pas lagi kamera off, kamera on, kalau kamera offnya juga rasa sayangnya off. Itu saya ngomong bener, cuma terkesan bercanda. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu sudah mengatur semuanya jalan kehidupan saya. Buat saya ini bukan suatu ujian atau apa, kok terkesannya ujian terus ya, tapi memang sudah menjadi takdir saya dan menjadi suratan saya, jalan hidup saya seperti ini. Memang harus dilewati, insya Allah dari semuanya Pak, insya Allah pasti akan ada bahagia. Saya tidak melihat laki-laki dari fisik kok, tidak melihat laki dari kekayaan, yang penting dia mau berjuang, mau bekerja keras, setia, jangan bohong gitu. Ya mencari laki-laki yang setia mungkin agak susah ya zaman sekarang, tapi paling tidak bisa menafkahi lah, benar-benar menafkahi yang secukupnya untuk diri saya juga. Kan laki-laki memang harus mempersolek istri lah gitu kan, seperti itu. Dan jangan cuma bilang depan orang kalau mau beliin saya ini, beliin saya itu, padahal ternyata kan nggak ada, saya beli sendiri loh. Untuk makan karyawan ya dinafkahin, untuk makan karyawan 10 juta 1 bulan. Untuk karyawan, karena karyawan banyak kan, 9 orang, karena keluarga juga suka datang nginep gitu kan. Untuk asuransi saya 2 juta per bulan, untuk ibu kandung saya 5 juta per bulan. Udah, sama saya dikasih handphone. Nggak ada, terakhir sih waktu itu ngomong dia sama orang di asuransi saya, bilang kata saya suruh hubungin dia kalau misalkan mau dibayarin asuransinya. Buat apaan? Insya Allah saya masih ada rezeki untuk bisa bayar asuransi saya sendiri kok. Daripada nanti udah dibilang dibayarin terus akhirnya ngomong, tuh saya tuh udah bayarin kan sama Kalina udah gini masih kan. Enggak sih, bukan karena gitu, karena memang waktu itu tidak ada tanda tangan dari papa saya. Cuma memang yang saya dengar juga akhirnya dari sisinya yang di sana memanfaatkan keadaan bahwa seakan-akan memang ya udah pas banget papa saya nggak mau tanda tangan, akhirnya dia juga ya memang tadinya juga dia nggak mau lakuin itu secara nikah negara. Cuma memang karena kandung sudah berkoar di depan masyarakat Indonesia, mau nggak mau dia nikahin saya. Demi Allah, saya berani sumpah demi Allah, dia pernah bilang, dia mengakui bahwa memang dia nikahin saya karena kasihan. Iya karena nggak tahu, karena kasihan. Saya berani bersumpah demi atas nama Allah. Kalau misalkan saya nanya, kamu nikahin aku karena kepaksa kan? Ya intinya dia mengiyakan karena memang sudah karena sudah kadung udah ngomong ke banyak orang. Taruh aja pakar apa tuh yang namanya untuk melihat muka ekspresi, pakar ekspresi sahabat saya, pakar ekspresi banyak juga, nggak usah sahabat saya deh gitu. Orang lain, saya bener apa nggak omong saya. Dengan keluarga Bang Vicky-nya juga masih komunikasi kan? Putus hubungan, komunikasi gitu. Kalina, ini mungkin di salah satu kejadian dibilang Kalina aku bisa pintu buayan manis. Apa? Buayan manis ini kan siapa nih? Bukan masalah kepincut buayan manis ya, karena gini,
di saat setiap manusia mengatasnamakan agama dan Tuhan, saya berpikir harusnya kan kalau sudah mengatasnamakan dan dia bersumpah bersumpah bukan depan manusia loh, saat itu dia ngomong, saya masih ada buktinya, dia bersumpah di hadapan Allah kan, dia bilang waktu itu kan, nyatanya apa, begitu aja dia masih bisa begini. Jadi karena saya pikir karena dia bersumpah dengan nama Tuhan saya, ya saya jadi percaya. Saya nggak mau bilang kapok ya, tapi saat ini saya lagi lebih tidak mau untuk serius dulu dalam suatu hubungan, dalam arti bukan berarti saya mau gonta-ganti atau apa, enggak, cuma saya mau fokus untuk pekerjaan saya mau fokus untuk yang namanya lebih dekat lagi dengan anak saya lagi mau fokus untuk masalah memperkuat hati saya, diri saya untuk kedepannya seperti apa. Saya nggak ngerti ya, orang-orang sini berpikir saya nggak bisa move on, saya belum move on. Apa sih yang dibilang saya belum bisa move on? Cuma perkara saya bikin TikTok, kan semua orang juga bikin TikTok seperti itu gitu, dengan cuma kata-kata yang banyak juga digunakan sama orang, tapi pas giliran saya yang bikin disangkut pautin dengan masa lalu saya gitu, ya enggak lah gitu loh, enggak harus selalu disangkut pautin gitu. Kita hidup kan melangkah ke depan bukan mundur. Ya rumah tangga saya ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak akan pernah bisa diperbaiki gitu. Dan iya memang benar, kemana aja sebelumnya, pas lagi menikah kan nggak ada, pas lagi menikah kan tidak ada yang namanya datang ke rumah ibu saya kecuali sama saya. Pas giliran saya di luar negeri ngapain datang, jadi menggiring opini masyarakat untuk seakan-akan saya tuh bukan anak yang berbakti gitu. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun, kecuali kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggalin itu saya salah ya kan. Nah ini saya udah tegur dia jangan sampai posting, ternyata dia posting. Ya udah, selama ini saya diam 1 tahun saya diam, tapi ternyata ya dia yang memulai seperti itu gitu loh. Saya kecewa sih. Jadi penyebab apa sih kalau boleh tahu? Yang menjadi penyebab yang pasti karena memang saya bukanlah menjadi bagian keluarga yang bisa bergaul kali ya gitu. Jadi ya pokoknya intinya saya tidak, kalau saya bilang nanti dibilang menjelekan, saya diam nanti saya yang dijelekan. Kan cara menjelekan itu beda-beda, ada yang ngomong secara halus kesannya kayak iya dia begini, akhirnya pemikiran masyarakat untuk Kalina gitu banget sih, pada suami udah baik gitu. Kalau lebih baik, kalau saya orangnya belak-belakan apa adanya, iya enggak gitu. Dan saya dibilang cemburu dari mana? Kok saya dibilang cemburu sama salah satu kadep di salah satu stasiun TV, gila apa? Enggak lah gitu. Saya bukan tipe penyemburu. Saya cemburu memang ada memang karena ada alasannya, melihat suami saya pangku-pangkuan sama salah satu rekan kerja, ya iyalah siapa yang nggak cemburu, kepala di dadanya perempuan itu, wajar dong saya cemburu. Saya selama ini diam, tapi tolong jangan ke saya, tikus aja yang dipojokin terus menerus lama-lama akan gigit gitu. Apalagi saya manusia, saya punya otak, saya punya pikiran, saya punya hati, saya punya perasaan. Udah, tolong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.